Selanjutnya, pemirsa dituding bikin gaduh. Produser film Vina dilaporkan ke pihak Bareskrim Polri oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangannya untuk melaporkan film yang disutradarai oleh Anggi Umbara, Vina, sebelum 7 hari. Selain itu, menurut Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, film Vina ini telah mempengaruhi masyarakat untuk menimbulkan asumsi liar mengenai penanganan proses pidana yang belum ingkrah. Film ini dinilai menimbulkan kegaduhan kepada muka publik, ia membuat buruk citra polisi di mata masyarakat. Agenda kita membuat laporan polisi kepada Bareskrim terkait dengan sebuah film, produksi film yang mengangkat sebuah cerita terkait dengan pembunuhan almarhum Vina. Yang menurut kami, film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu, poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana, dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian Ya, terkait dengan laporan ini kita akan bahas bersama dengan Anggi Umbara selaku sutradara dari film Vina sebelum 7 hari. Selamat malam, Mas Anggi, apa kabar? Selamat malam, baik, alhamdulillah. Oke, Mas Anggi, ini kan film Vina sebelum 7 hari baru dilaporkan ke Bareskrim Polri karena dinilai telah membuat gaduh begitu. Sedangkan kalau kita tahu sendiri jumlah penonton film ini kan sudah 4 juta mungkin lebih sekarang. Nah, penonton memang segaduh apa sih, Mas Anggi? Kalau saya sih nggak melihat itu sebagai sebuah kegaduhan ya. Saya melihat itu sebagai sebuah bentuk kepedulian dari masyarakat, dari netizen, yang emang akhirnya empati mereka terstimulan, terangsang karena peduli sama kasus ini, peduli dengan nasib dari korban almarhum Vina dan almarhum Eki gitu kan, peduli terhadap keadilan yang belum tuntas ditegakkan di negara ini gitu ya. Saya sih nggak melihat itu sebagai kegaduhan, saya melihat itu sebagai bentuk pedulian masyarakat yang berbeda-beda pasti sudut pandangnya, dan itu sangat tidak apa-apa karena kan kita memang lahir dalam perbedaan gitu kan, jadi memang nggak apa-apa kita punya perbedaan pendapat gitu kan, jangan dibungkam. Jangan dilarang untuk masyarakat berasumsi dan memberikan kritik dan kritis terhadap kasus ini gitu. Itu hak mereka, jangan dirampas menurut saya. Oke. Nah, tapi kan dalam laporannya juga film ini dinilai memicu perdebatan begitu di sosial media dan juga platform lainnya sehingga dinilai juga menimbulkan multitafsir dalam proses penegakan hukum yang saat ini tengah berjalan. Pandangan Anda terkait dengan laporan ini seperti apa? Konyol sih, laporan ini sangat konyol menurut saya. Tidak berdasar, tidak mempunyai dasar apa-apa. Kita membuat film, udah research, dan kita mendapatkan cerita atau sudut pandang dari keluarga gitu kan. Itu yang kita pakai. Jadi sudut pandang hanya daripada sudut pandang dari keluarga yang kita pakai 7 hari setelah kejadian. Itu saja. Kita nggak masuk ke ranah hukum, ke persidangan apa semacam, kita nggak ke sana. Kita cuma mau memberikan awareness kepada masyarakat bahwa kasus ini terjadi dan kita harus melek nih, ini wake up call buat kita semua untuk menjaga lingkungan kita, keluarga kita, dan menjaga keadilan supaya bisa tuntas ditegakkan di negeri ini, pelaku yang tertangkap. Nah itu yang menjadi concern kita dengan awareness-nya, pergaulannya, geng motor liarnya, ini yang menjadi kekhawatiran kita kan, ini harus kita aware bersama. Itu yang menjadi sudut pandang kita terhadap film ini kan. Kalau itu di sudut pandang itu diperdebatkan, yang diperdebatkan itu kasusnya bukan filmnya gitu kan. Itu kan hak orang juga untuk berdebat, untuk memberikan argumen masing-masing ya, tidak apa-apa. Itu kan yang membuat kita bersama-sama di dalam perbedaan. Kenapa mesti dibungkam, kenapa mesti dilarang untuk berdebat, untuk berpendapat? Ya nggak apa-apa sih, mereka berasumsi macam-macam, hak mereka kan. Toh yang melakukan kesewenangan dan menjaga ketertiban dan misalnya menjaga hukum tetap tegak kan bukan mereka, bukan netizen, tapi kan penyidik gitu kan, dari kepolisian. Jadi nggak ada salahnya sih kalau misalnya dalam berpendapat. Oke.
Oke, ada pesan-pesan positif yang memang berusaha untuk disampaikan dalam film ini begitu. Tapi sebenarnya saat proses pembuatan film ini sempat ada perkiraan nggak sih akan jadi seheboh ini begitu? Mengingat memang kasusnya memang belum selesai ya sejak 8 tahun yang lalu. Harapan kita justru mengangkat kasus ini kembali dan memberikan perhatian gitu, mendapatkan perhatian dari semua, dari masyarakat dan dari yang berwenang, dari kepolisian untuk serius menuntaskan kasus ini. Itu harapan kita sih gitu kan. Untuk yang di netizen berpendapat rame di sosial media dan lainnya, emang dari dulu itu habitnya netizen itu, kenapa dari sosial media segala macam dan bagaimana mereka beraksi terhadap hal apapun, pasti juga fenomena apapun pasti diramein gitu, dan itu udah menjadi habit kan, nggak bisa terelakkan. Itu sebuah konsekuensi dari perhatian yang tertuju kepada kasus ini sendiri gitu kan. Itu sebuah konsekuensi, jadi menurut saya sih fine aja, dan kita sudah melihat, tapi kita melihatnya lebih ke positif ya sih. Jadi kita melihat always look at the bright side gitu. Apa yang bisa kita dapatkan di sini gitu kan. Bukan negatif ya, malah saya melihat hampir nggak ada negatifnya apa gitu. Siapa yang dirugikan dari meledaknya kasus ini gitu, dari angkatnya kembali kasus ini, dari meledaknya film ini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang dirugikan dan nggak ada negatif. Yang ini semua adalah wake-up call untuk kita bersama-sama membenahi pihak masing-masing, dari masyarakat, dari kepolisian, dari semuanya itu. Jadi kalau untuk kehebohan tadi ya emang udah apapun dihebohin sih di netizen, dan harusnya semua udah aware akan hal itu gitu. Oke, ini kan kisah atau cerita yang diambil dari kisah nyata begitu, Mas Anggi. Sempat ada kritik ataupun komplain nggak sih terkait dengan isi dari cerita ini? Terlebih juga kemarin kalau kita lihat kan beberapa waktu lalu saat Linda setelah diperiksa oleh polisi, ia mengaku bahwa tidak sedekat itu dirinya dengan Vina seperti yang diceritakan dalam film ini. Sempat ada komplain atau kritik yang memang berbeda begitu dengan cerita aslinya? Ya, ini kan bukan film dokumenter ya. Jadi ini kan sebuah film fiksi yang berdasarkan kisah nyata gitu. Jadi udah ada disclaimer juga tuh gede banget waktu di filmnya sebelum mulai dijelaskan bahwa akan ada dramatisasi di dalam film ini gitu kan. Jadi film ini nggak seluruhnya adalah fakta apa yang terjadi, karena tujuannya beda-beda. Ada yang untuk melindungi korban yang lainnya, ada dari pihak keluarga yang nggak mau dilibatkan, ada yang sama sekali nggak mau disebutkan namanya, ada instansi dan institusi yang nggak mau dilibatkan atau disebutkan di film ini. Jadi kita menghargai, dan kalau misalnya yang tidak memberikan izin ya tidak kita masukkan ke dalam sini. Dan untuk memenuhi kekosongan itu, plot hole itu dalam sebuah cerita ya kita berikan tadi tuh penambahan karakter, penambahan plotnya. Jadi misalnya Linda dan Vina, kan kita nggak pernah tahu nih, saya nggak pernah ketemu dengan Linda sebelumnya, sampai sekarang kan belum pernah ketemu gitu kan. Dan keluarga almarhumah Vina pun nggak tahu waktu itu Linda berada di mana, nggak berkomunikasi. Jadi kita sama sekali blank nih, nggak pernah bisa berubah mengontak Linda gitu kan. Jadi di situ saya mempunyai creative license di sebuah film, ada yang namanya creative license, di mana ya kita bisa mempunyai kemerdekaan secara kreatif untuk memberikan dramatisasi tadi. Jadi kita buat di situ emang sahabat yang mempunyai kedekatan emosional gitu kan, Linda dan Vina ini. Dan itu sah-sah aja dalam pembuatan sebuah film. Walaupun nama aslinya setelah Linda keluar baru dibilang bahwa dia asli itu, ya kita kan nggak pernah tahu. Kecuali kalau memang kita ketemu dengan Linda, awalnya Linda mau terlibat atau segala macam, mungkin kita bisa akomodir itu gitu. Baik. Kita juga harapkan semoga terkait dengan kasus ini segera ada titik terangnya ya. Semoga cepat ada titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi terima kasih banyak atas waktunya Mas Anggi Umbara selaku sutradara film Vina Sebelum 7 Hari. Selamat malam, salam sehat selalu.